Likas. Di sini saya akan menyampaikan pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 semester 1. Materi kita yang pertama adalah tentang berita. Saya sudah membuat peta konsep berita yang saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah peta konsep berita 1 dan peta konsep berita yang kedua. Pada peta konsep berita yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teks berita, struktur teks berita, unsur-unsur berita, jenis-jenis, ciri-ciri, serta syarat membuat berita. Sedangkan peta konsep berita yang kedua, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan berita, teknik penulisan berita, hal-hal yang diperhatikan dalam menyusun berita, serta aspek menulis berita. Tapi untuk peta konsep berita yang kedua akan saya sampaikan pada video yang berikutnya. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian berita. Apa sih berita itu? Seberapakah penting kita menonton, menyaksikan, atau membaca sebuah berita untuk kepentingan sehari-hari? Untuk lebih jelasnya, kita baca dan pahami dulu pengertian dari berita. Berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Ini dapat diberikan melalui banyak media yang berbeda. Bisa disampaikan dari mulut ke mulut, percetakan, melalui pos, penyiaran, komunikasi elektronik, atau melalui kesaksian para pengamat dan saksi peristiwa. Ini dilansir berdasarkan laman Wikipedia. Sedangkan berita menurut Neil McNeil adalah gabungan fakta dan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan perhatian atau kepentingan bagi para pembaca surat kabar yang memuatnya. Berdasarkan Wikipedia dan pendapat Neil McNeil, bisa kita simpulkan bahwa berita adalah informasi tentang peristiwa terkini yang bisa disampaikan melalui mulut ke mulut, bisa juga disampaikan melalui media elektronik dan media cetak dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Itu adalah contoh berita yang baik. Selanjutnya adalah unsur berita. Unsur berita terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau bisa kita singkat menjadi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini adalah rumus unsur berita yang pertama. Untuk rumus yang kedua, kita bisa menggunakan 5W plus 1H. What, where, when, who, why, dan how. Ini terserah saja menurut kalian mana yang kalian mudah menghafalnya. Adik Simba ataukah 5W plus 1H. Selanjutnya adalah uraian unsur berita. Yang pertama adalah what atau apa. Jadi ketika ada pertanyaan what apa? Ya apa, padahal bukan itu yang ditanyakan. Tapi ketika ada pertanyaan what atau apa, itu adalah berkaitan dengan nama peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua di mana? Di mana di sini berarti berkaitan dengan tempat kejadian peristiwa. Yang ketiga adalah kapan. Ketika ada pertanyaan kapan, berarti jawabannya adalah waktu kejadian peristiwa. Yang keempat adalah siapa. Siapa di sini adalah tokoh yang terlibat dalam peristiwa, bisa sebagai pelaku, bisa sebagai korban, atau bisa juga sebagai narasumber, tergantung si pembuat berita dalam menyusun berita tersebut. Yang kelima adalah mengapa. Mengapa adalah pertanyaan yang menanyakan tentang penyebab peristiwa terjadi. Dan yang keenam bagaimana. Pertanyaan yang menanyakan tentang urutan atau kronologi peristiwa secara menyeluruh dan lengkap. Perbedaan antara mengapa dan bagaimana adalah jika mengapa hanya menanyakan sebabnya saja, sedangkan bagaimana itu dijelaskan dan dijawab secara berurutan, menyeluruh, dan lengkap. Itu yang jadi perbedaan antara mengapa dan bagaimana. Selanjutnya adalah jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita yang pertama adalah strike news. Strike news atau berita langsung adalah berita yang ditulis secara ringkas, lugas, apa adanya, dan biasanya berisi informasi tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan atau informasi terkini mengenai suatu hal atau peristiwa. Strike news di sini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah hard news dan soft news. Hard news pada dasarnya merupakan bagian dari strike news. Hard news merupakan berita paling update, berkualitas, serta memiliki nilai. Biasanya hard news berisi peristiwa atau berita yang bersifat khusus atau mengenai peristiwa yang tidak disangka-sangka akan terjadi. Contohnya adalah tentang bencana alam, seperti itu. Sedangkan soft news juga merupakan bagian dari strike news. Ya,
yang merupakan berita langsung dan terbaru. Bedanya dengan hard news adalah bahwa soft news menyajikan berita yang sifatnya ringan dan nilai beritanya di bawah nilai berita yang dimiliki oleh hard news. Soft news biasanya berupa berita pendukung dari berita utama atau berita-berita yang tidak bersifat serius dan menegangkan. Contohnya adalah tentang berita-berita hiburan, para kehidupan artis contohnya, atau bisa juga tentang berita-berita olahraga. Itu yang membedakan antara hard news dengan soft news. Selanjutnya, jenis berita yang berikutnya adalah interpretative news. Ya, interpretative news merupakan perkembangan atau pengembangan dari straight news. Interpretative news merupakan bagian langsung, berita langsung yang dilengkapi dengan tambahan informasi seperti pendapat atau penelitian yang dilakukan oleh penulisnya. Jadi untuk interpretatif sendiri itu adalah pengembangan dari straight news. Ketika kita membuat sebuah berita dengan jenis interpretatif news, kita bisa menambahkan beberapa pendapat atau penelitian yang dilakukan oleh penulisnya atau yang membuat berita. Selanjutnya adalah depth news. Depth news atau berita mendalam menyajikan berita yang berisi ulasan mendalam mengenai suatu peristiwa. Biasanya, berita jenis ini akan lebih menonjolkan informasi mengenai bagaimana dan mengapa peristiwa ini terjadi. Mengapa terjadi, apa penyebabnya, bagaimana prosesnya, bagaimana dampaknya, apa yang diharuskan atau yang dilakukan untuk kedepannya. Itu adalah jenis berita tentang depth news atau pertanyaan-pertanyaan lebih detail dan mendalam. Selanjutnya adalah investigation news. Investigation news atau berita investigasi merupakan berita yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan secara khusus dilakukan pada suatu peristiwa. Contoh jenis beritanya adalah tentang berita-berita kriminal, tindak korupsi, dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh berita dari investigation news. Selanjutnya adalah ciri-ciri berita. Poin yang pertama dari ciri berita adalah memiliki tajuk atau judul berita yang singkat dan lugas. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa baku serta ejaan yang baik dan sesuai kaidah kebahasaan. Jadi ketika kita akan membuat sebuah berita, ciri yang pertama adalah satu, memiliki judul atau tajuk yang singkat dan lugas. Jadi tidak terlalu melebar kemana-mana atau tidak bertele-tele. Kemudian yang kedua, harus menggunakan bahasa baku yang baik ya, sesuai dengan kaidah kebahasaan agar masyarakat mudah memahami tentang berita yang disampaikan. Yang ketiga, bersifat aktual atau memiliki data terkini dan terbaru. Yang keempat, publisitas layak untuk dipublikasikan kepada masyarakat atau publik. Nah, ketika kita membuat sebuah berita atau ketika kita menerima sebuah berita, jangan langsung kita bagikan lagi ke masyarakat atau orang banyak. Jangan kita publish langsung ke orang banyak. Kita sharing dulu, kita teliti dulu, ya kita pelajari dulu apakah berita tersebut layak untuk kita bagikan ke masyarakat atau tidak. Jadi jangan sampai ketika kita mendapatkan berita atau mendengar informasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, langsung kita bagikan ke masyarakat. Itu adalah tindakan yang ceroboh atau salah. Yang kelima adalah faktual. Data-data yang dimiliki terpercaya atau berdasarkan fakta. Ketika kita akan membuat sebuah berita, itu harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Jadi tidak boleh berdasarkan pemikiran sendiri. Yang keenam adalah objektif, tidak membanding-bandingkan suatu pihak atau bersifat universal. Nah, objektif di sini adalah tidak memihak satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi harus menyampaikan berita tersebut apa adanya. Yang ketujuh adalah logis, dapat diterima nalar dan akal manusia. Bisa disebut juga dengan masuk akal. Yang kedelapan adalah sesuai dengan pedoman struktur penulisan menggunakan 5W+1H atau adik Simba. Yang kesembilan, isi teks berita bersifat padat, tidak bertele-tele atau lugas, jelas dan objektif. Nah, 9 poin ini adalah ciri-ciri dari teks berita. Selanjutnya adalah syarat membuat berita. Ya, ketika kita akan membuat sebuah berita, kita pertimbangkan dulu benar atau salah yang akan kita lakukan. Ya, ketika kita mendapatkan informasi, jadi kita tidak langsung mempublikasikan kepada masyarakat, tapi kita saring dulu, kita pikirkan dulu berita mana yang sesuai dengan data di lapangan yang ada, mana yang tidak. Baiklah, syarat yang pertama adalah fakta. Ya, fakta di sini adalah harus sesuai dengan data-data yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua adalah aktual. Aktual di sini adalah terbaru atau terkini. Yang ketiga adalah seimbang atau objektif, jadi tidak memihak antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
Jadi tidak ada unsur kedekatan ketika kita akan membuat sebuah berita tentang tindak korupsi misalnya. Wah nih si korupsinya ini atau tersangkanya adalah rekan kerja atau kerabat. Nah, jadi membuat beritanya yang tidak sesuai dengan di lapangan seperti itu. Jadi harus berimbang, harus objektif. Selanjutnya adalah lengkap. Ya, lengkap di sini adalah menyampaikan tentang kejadiannya secara menyeluruh. Yang selanjutnya adalah menarik, dan yang terakhir adalah sistematis atau berurutan. Jadi jangan sampai melompat-lompat apa yang akan kita berikan kepada orang banyak atau masyarakat. Selanjutnya adalah struktur berita. Struktur berita di sini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat pertama menyampaikan tentang struktur beritanya dalam bentuk piramida terbalik, ya terdiri dari judul berita, teras berita, tubuh berita, informasi tambahan, atau bisa juga disebut dengan ekor berita. Teras berita ini berisi berita yang paling penting, tubuh berita bersifat hal yang penting, sedangkan informasi tambahan atau ekor berita itu adalah sesuatu hal yang kurang penting karena sudah dibahas pada teras berita dan tubuh berita. Seperti itu. Ada lagi pendapat yang kedua tentang orientasi berita, peristiwa dan sumber berita. Nah ini, jadi ada dua, ada yang menyatakan teras berita, tubuh berita dan ekor berita, ada juga yang menyatakan bahwa struktur berita tersebut terdiri dari orientasi berita, peristiwa dan sumber berita. Selanjutnya adalah struktur berita. Nah, ini kita bahas tentang yang orientasi. Orientasi berita merupakan pengenalan masalah atau hal apa yang dibahas dalam berita. Sedangkan yang kedua, peristiwa. Bagian ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Selanjutnya, yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang berita. Pesan saya adalah bicara yang baik atau diam, sebab lisan yang tak baik layaknya api yang sulit padam. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.